Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nusifawati, NPM 10703153030. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dengan judul Kajian Preferensi Demand Wisata Kawah Putih. Dengan pembahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini yaitu mengenai pendahuluan, kajian teori, kerangka pemikiran dan metodologi, gambaran umum wilayah, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang terwujudnya penelitian ini yaitu di mana sektor pariwisata yaitu merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan devisa dan menciptakan suatu lapangan pekerjaan merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Selain itu juga, pariwisata tidak terlepas dari jasa layanan yang diberikan, dalam artian sarana yang disediakan dapat mempengaruhi suatu pengalaman wisata bagi wisatawan. Kawah Putih sendiri merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu objek wisata yang destinasi favorit, di mana hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Seperti pada tahun 2019, jumlah kunjungan kawasan wisata Putih mencapai 2.391 orang, yang jumlahnya jauh lebih meningkat dibandingkan pada saat tahun 2016, yaitu hanya sebanyak 1.610.000 orang. Hal ini dikarenakan adanya suatu pembangunan infrastruktur baru yang dapat memudahkan wisatawan mengakses lokasi wisata di Kabupaten Bandung sendiri, terutama di Kawah Putih. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Ciwidey, serta mempengaruhi pendapatan masyarakat. Yang kedua, potensi pariwisata yang beragam dapat menarik wisatawan, namun demand wisata yang cukup kurang. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Ciwidey. Berikut ruang lingkup wilayah dari penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini, tinjauan pustaka yaitu teori mengenai demand, supply pariwisata, preferensi pariwisata itu sendiri, dan berikut mengenai kajian-kajian terdahulu dengan judul yang terkait. Variabel yang digunakan, serta kerangka pemikiran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis deskriptif kuantitatif, di mana analisis deskriptif kuantitatif ini merepresentasikan hasil angka yang diperoleh menjadi sebuah deskriptif, serta pengambilan sampel yang digunakan yaitu mengenai teknik probability sampling dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif itu sendiri serta analisis cross-step. Berikut mengenai gambaran umum wilayah penelitian, rute menuju Kawah Putih, objek pariwisata di sekitar Kawah Putih, gambaran sosial ekonomi kependudukannya, gambaran sarana Kawah Putih itu sendiri, gambaran prasarananya, dan berikut mengenai analisis dan pembahasan. Di mana pada penelitian kali ini, analisis yang digunakan yaitu mengetahui hubungan antara umur dengan demand wisata yang dihasilkan bahwa X hitung lebih besar daripada X tabel, yang dengan artian HA diterima, artinya terdapat hubungan antara umur dengan demand wisata. Hal ini diketahui bahwa suatu kelompok umur tertentu akan jauh lebih memperhatikan mengenai destinasi wisata yang akan mereka tuju. Serta hubungan antar daerah asal dengan demand wisata, hal ini mempengaruhi mengenai aksesibilitas dari pariwisata itu sendiri dan daerah tujuan wisata. Serta hubungan antara pekerjaan dengan demand wisata, hubungan antara kemudahan menjangkau lokasi dengan demand wisata, serta hubungan antara kenyamanan dan keamanan dengan demand wisata. Selanjutnya, hubungan antara fasilitas dengan demand wisata, hubungan antara biaya pekerjaan, biaya perjalanan dengan demand wisata,
serta didapatkan hasil kesimpulan mengenai yang memiliki hubungan terhadap demand wisata, yaitu umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, kenyamanan dan keamanan, serta fasilitas. Untuk biaya perjalanan sendiri tidak memiliki hubungan di mana wisatawan akan terus melakukan perjalanan wisata menurut mereka karena keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemikiran biaya yang mereka keluarkan. Mereka akan rela mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk perjalanan wisata apabila motif dan tujuan wisatanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pola pikir dan pertimbangan soal biaya. Sedangkan untuk variabel lainnya seperti fasilitas, kenyamanan dan keamanan, kemudahan menjangkau lokasi, daerah asal, pekerjaan, serta umur memiliki hubungan di mana suatu wisatawan akan memikirkan jauh lebih banyak pertimbangan. Selanjutnya, rekomendasi mengenai penelitian ini yaitu penawaran dan pengambilan objek wisata harus dikembangkan jauh lebih baik lagi agar wisatawan tidak hanya mengunjungi lokasi wisata Kawah Putih namun mengunjungi wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Serta potensi pariwisata yang di Kabupaten Bandung dikembangkan lagi sebaik mungkin agar pemasaran yang dilakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan pemasaran pada kondisi sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.